Tadi kebetulan Alia itu tuh mau ke masjid, Pak. Mau Biasa, sholat, ya. iya, Semangat Pak, sekali dia. iya. Ya. Mau sholat asar berjamaah ya, Iya. sayang ya, sama Udah lama teman-temannya. banget, Pak, nggak sholat berjamaah. Kangen sama masjid ya? Iya, kangen Iya, banget. iya. Tapi kan pertanyaannya, Pak, di tengah pandemi corona seperti ini kan sebenarnya tidak boleh berjarak. Pastinya kan kita harus social distancing, Iya, paling minimal iya, iya. 1 meter begitu ya. Betul. Itu gimana ya, Pak, ya sebenarnya kalau sholat itu terus jarak begitu apakah boleh apa gimana, Pak? Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat baik dan penting untuk diberikan penjelasan ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kira semangatnya untuk datang ke masjid tetap harus diapresiasi. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian dalam kondisi pandemik wabah corona COVID-19 ini kita akan tetap memaksakan diri ke masjid. Nah, ini yang harus diberikan penjelasan. Saya ingin memberikan satu poin penting dulu bahwa agama ini, agama Islam ya, yang sama-sama kita yakini di sini adalah agama yang elastis, murunah dalam bahasa Arabnya itu, yang fleksibel, dan prinsipnya adalah kemudahan. Sehingga Nabi mengatakan innad dina yusrun wa la yushaddidad-din ya, ahadun illa ghalabah. Agama ini sesungguhnya mudah, tidaklah seseorang ya memberat-beratkan agama ini kecuali dia pasti akan kewalahan. Maka kata Nabi apa? Fasaddidu, berlaku luruslah kamu, wa qoribu, dan dekat-dekatlah kamu kepada kebaikan, wa abshiru, dan beri kabar gembira. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Poin yang ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan Mbak Alia tadi, karena ini kondisinya adalah kondisi yang sedang membahayakan kan ya. Sementara salah satu tujuan kehadiran agama ini adalah juga melindungi jiwa. Dalam bahasa Arabnya hifdzun nafas ya, melindungi jiwa. Maka sebaiknya ya di saat kondisi wabah corona yang cukup membahayakan ya, sebaiknya ibadah kita tidak harus di masjid, tapi tetap sholat di rumah. Syukur ada keluarga, jamaahnya di rumah, tidak harus di masjid. Kalau terpaksa memang tidak ada temannya karena mungkin sendirian ya di kos-kosan atau mungkin di rumah tidak punya handetolan, ya dia tetap bisa sholat sendirian di rumah. Meskipun semangatnya dia ingin ke masjid sudah luar biasa, insya Allah, karena biasanya dia sudah biasa jamaah di masjid, meskipun itu sholatnya dia sholat sendirian, insya Allah akan dinilai sebagai sholat berjamaah pahalanya. Sebab apa? Dia dulu sebelum ada wabah corona biasa menjaga sholat jamaahnya di masjid. Jadi Mbak Alia, meskipun sampean sekarang nggak bisa sholat jamaah di masjid, tapi karena dulu sebelum wabah corona sudah biasa sholat jamaah di masjid ya. Nah ini berkah istiqomah panjenengan waktu sebelum corona biasa di masjid, maka meskipun kepepetnya sholat di rumah tanpa jamaah, insya Allah nilainya sudah sebagai nilai berjamaah. Loh, ada dalilnya enggak? Ada di surat At-Tin itu ya. Jadi di situ dikatakan, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya ada. Di situ dikatakan bahwa orang-orang nanti ya yang beriman dan sudah biasa mengamalkan amal-amal yang baik ya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak putus-putus. Jadi karena terhalang oleh adanya wabah COVID-19 ini tidak bisa pergi berjamaah di masjid, padahal dulu sebelum COVID-19 dia biasa sholat jamaah di masjid, maka betapapun dia sholat di rumah ya, insya Allah pahala nilainya karena menjaga istiqomahnya tadi dinilai tetap pahala berjamaah. Luar biasa. Jadi jangan khawatir meskipun panjenengan sholat di rumah, karena dulu sebelum wabah kan sudah biasa di masjid, nilainya seperti di masjid. Betul. Sisi lain Quran juga menegaskan ya, di surat Al-Baqarah ayat 195, di situ dikatakan
wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Nah ini nyun sewu, misalnya Mbak Alia ya, waliyatubillah ya, kita kan datu ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Iya betul. Kita misalnya sebenarnya sudah ada gejala lalu memaksakan diri ke masjid, batuk di situ padahal sudah bawa virus, kan berarti kita menularkan tanpa sengaja. Atau sebaliknya, ada yang di masjid yang sudah OTG juga, lalu kita sholat di masjid, kita ketularan. Nah maka ini tentu juga membahayakan. Padahal di hadis juga dikatakan la dirara wa la dirar, jangan kamu membuat madorot kepada orang lain dan juga kepada dirimu sendiri ya. Betul. Nah itu. Karena kan kita nggak tahu ya Pak ya membawa virus itu. Ya, betul jadi sekali. begitu. Ya. Nah kalau terkait dengan ibadah Pak sebenarnya, kan kita kan kalau tahu ya sebenarnya ibadah jamaah ke masjid itu pahalanya banyak. Iya. Kalau betul. sholat sendiri satu pahalanya. Baik, Kan? ya. Nah sebenarnya terkait pertanyaan ibadah itu sendiri, arti dari ibadah itu tuh apa sih Pak? Ya, sebenarnya? bagus. Ini saya kira pertanyaan mendasar ya. Mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Ada seorang ulama ya, Syekh Rashid Ridho ya, salah seorang pembaru pernah mendefinisikan al-ibadah hiya ismun jami'un ya, sebuah konsep yang umum ya. Likulli ma yuhibbullah wa yardah an. Jadi konsep yang umum untuk segala tindakan perilaku yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, itu namanya ibadah. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan amal solih, yakni penggunaan potensi diri ya dengan segala yang ada untuk hal-hal yang baik menurut tuntunan agama Islam, maka itu dinilai sebagai ibadah. Nah, cuma nanti ibadah ini bisa dibikin kategori oleh para ulama, dibagi. Dari sisi macamnya ada dua. Pertama disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, yang biasanya kaitannya dengan hubungan vertikal antara hamba dengan Allah. Ibadah individual itu ya. Ya, ini seperti sholat, itu masuk kategori ibadah mahdhah. Puasa, ini juga ibadah mahdhah. Nah ini harus ada tuntunan yang jelas ya. Jadi kita tidak boleh misalnya puasa nggak ada hadisnya, nggak ada tuntunan, kan nggak boleh puasa-puasa yang tidak jelas tuntunannya, karena ini kaitannya dengan ibadah mahdhah. Begitu juga sholat, ini nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Sholat subuh misalnya ini mahdhah ya. Mbak Linda nggak boleh lalu mentang-mentang misalnya masih pagi semangat, ini sholat subuh kok cuma 2 rakaat ya. Saya pengen masih kuat, jadi mau saya tambah jadi 4 rakaat, nggak boleh ya, malah ditolak karena tidak sesuai dengan tuntunan ya. Sebaliknya juga misalnya Isya badan saya lelah, boleh enggak ya dikotin jadi 1 rakaat? Enggak boleh, ya sudah 4, kecuali dalam kondisi musafir boleh dikosor. Nah ini yang mahdhah begitu tuh agak rigid memang ya. Rigid itu artinya agak strict ya, enggak boleh diotak-atik secara semaunya sendiri ya. Yang kedua itu ada ibadah sosial, ghairu mahdhah. Nah ini agak fleksibel, lebih fleksibel. Jadi misalnya terkait dengan hubungan sosial ya, dengan masyarakat dan sebagainya, ini yang penting secara prinsip tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam, maka tidak apa-apa ya. Banyak hal-hal yang terkait dengan ibadah-ibadah sosial ya, itu juga ibadah. Misalnya berangkat ronda, tapi kalau ada COVID-19 ini rondanya juga saya kira bisa diatur jaraknya. Kayaknya jaga portal ya Pak ya, di lockdown kali ini. Tapi juga penting karena justru sisi lain saya juga sepakat ya, ronda itu di kampung saya sendiri ya itu juga dilaksanakan ya. Tapi tetap jaga jarak, karena apa? Dikhawatirkan dengan adanya COVID-19 ini kan kemudian sebagian orang mungkin kesulitan cari uang kan. Betul. Biasanya ada problem ekonomi bisa mengantar kepada kejahatan ya. Oleh sebab itu menggalakkan ronda juga sangat penting, dan itu juga bagian dari ibadah sosial ya. Betul. Dan sebagainya. Betul sekali. Nah itu dari sisi macamnya. Dari sisi cara melaksanakannya tadi nanti nyambung dengan pertanyaan sampean tadi ya Mbak Alia. Iya. Ada yang bisa dilaksanakan fardhiyah sendirian ya, kholwat ya, tapi ada yang memang perlu bersama-sama. Ini kalau tidak ada kondisi yang membahayakan seperti ini. Nah nyun sewu, dengan adanya COVID-19 itu hampir semuanya itu kan bergeser pola
pola ibadah kita. Coba haji, umroh, segalanya kan Iya, sementara berhenti. Ini yang sifatnya jam'iyah atau bareng-bareng itu. Tapi ini tidak harus menghentikan kita ini dari tetap beribadah, sebab toh ada ibadah yang bisa kita kerjakan dalam kesendirian. Betul Zikir sekali. sendirian boleh nggak? Boleh ya, tidak harus kumpul-kumpul sama orang, karena Tuhan bisa ditemui di mana saja. Betul sekali. Tidak harus di fisik bangunan masjid, di rumah pun Anda menjumpai Tuhan bisa.